Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا أيها الحاضرون اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Para jamaah sekalian, semoga kita senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir Surat Al-Lail. Kita sekarang akan masuk di pembahasan ayat yang ke-12 dari surat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. Artinya, sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk, dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia. Maka kami memperingatkan kalian dengan api yang menyala-nyala. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah berfirman di sini, Inna 'alaina lal huda. Sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa satu kepastian bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menerangkan petunjuk bagi manusia. Dan maksud dari petunjuk di sini adalah hidayatul bayan wal irsyad. yakni petunjuk yang berupa penjelasan dan bimbingan. Karena ibu-ibu yang dirahmati Allah, nanti akan disampaikan bahwa hidayah itu ada dua macam. Ada hidayatul irsyad wal bayan, kemudian ada hidayat taufik wal ilham. Nah, yang dimaksud di dalam ayat ini, inna alaina lal huda, itu maksudnya adalah hidayatul bayan wal irsyad. Petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala ya, untuk menjelaskan syariat kepada umat manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah berjanji akan menerangkan petunjuk ini secara jelas. Fungsinya adalah agar manusia tidak lagi bisa berhujah, tidak lagi bisa mengelak nanti di persidangan akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'dih." Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan juga nabi-nabi yang setelahnya. Sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Mereka kami utus sebagai rasul-rasul pembawa berita gembira dan rasul-rasul pemberi peringatan agar supaya tidak lagi ada alasan,
tidak ada lagi hujjah bagi manusia untuk membantah Allah Subhanahu wa taala sesudah diutusnya rasul-rasul tersebut. Nah, demikianlah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menetapkan kepada dirinya ya untuk memberikan hidayatul irsyad wal bayan ini kepada umat manusia. Fungsinya tadi supaya tidak ada lagi nanti yang mengelak, berhujjah, beralasan ketika di persidangan akhirat. Dan kalau kita lihat, ini menunjukkan ya betapa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada kita semua. Ketika Allah Subhanahu wa taala membebankan kepada kita dengan beban syariat, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taklif kepada kita untuk beribadah kepadanya, maka Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Allah berikan petunjuk, Allah berikan bimbingan, Allah berikan penjelasan kepada umat manusia bagaimana cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mengemban amanah syariat yang telah dibebankan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dengan apa? Dengan diutusnya para nabi dan rasul, diturunkan wahyu kepada mereka sehingga nanti manusia tidak bisa lagi beralasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin akal manusia bisa berdiri sendiri untuk mengetahui petunjuk. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala pasti menjelaskan petunjuk tersebut kepada manusia sebagaimana firman-Nya tadi, inna alaina lal huda, sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk. Dan yang penting dipahami di sini, petunjuk itu ada dua. Hidayat itu ada dua. Yang pertama hidayat taufik, yakni hidayah berupa kemampuan untuk bisa bertahan di dalam kebenaran dan mengamalkan kebenaran itu sampai wafat. Hidayah taufik ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Hidayah taufik ini hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian yang kedua, hidayatul irsyad wad dilalah. Yakni petunjuk dan juga bimbingan. Petunjuk dan juga bimbingan. Nah, hidayah jenis ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala, juga berasal dari makhluknya. Yakni seperti para nabi dan rasul salawatullah wassalamuhu alaihim, ataupun dari para ulama atau orang-orang yang seperti mereka. Mereka punya kemampuan ya untuk menyampaikan petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah hidayatul irsyad wad dilalah. Bisa memberikan bimbingan, petunjuk kepada umat manusia dari apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dimiliki oleh sebagian daripada manusia. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dikatakan di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 52. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Innaka latahdi wa innaka latahdi. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memberikan petunjuk. Nah, petunjuk di sini maksudnya adalah hidayatul irsyad wal bayan. Jadi petunjuk berupa kemampuan untuk menjelaskan bimbingan, menyampaikan ajaran kepada manusia yang datang dari Allah, supaya manusia selalu berada di atas jalan yang lurus. Jadi dengan demikian, hidayah taufik ini benar-benar mutlak hak milik Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah taufik kepada seseorang untuk melaksanakan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta
Walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihani, kepada orang yang engkau cintai. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk. Ini khitabnya kembali kepada Nabi Muhammad. Sedangkan di ayat tadi sebelumnya, innaka latahdi. Sesungguhnya engkau benar-benar memberikan petunjuk. Nah, di sini ada dua ayat yang kelihatannya bertentangan. Di ayat yang tadi kita sebutkan, surat Asy-Syura ayat 52, Allah menyatakan Nabi itu benar-benar memberikan petunjuk. Tapi di ayat ini Allah meniadakan kemampuan untuk memberikan petunjuk dari Nabi. Maksudnya bagaimana ini? Taib. Ya, sebagaimana tadi kita jelaskan bahwa hidayah itu ada dua, gitu ya. Maka yang dimaksud di surat Asy-Syura ayat 52 itu adalah hidayat al-irsyad wal bayan, ya, atau hidayat dilalah. Kemampuan untuk memberikan bimbingan, menyampaikan ajaran kepada umat manusia. Sedangkan yang dinafikan oleh Allah di surat Al-Qasas ayat 56 itu maksudnya adalah hidayat taufik. Karena itu hanya milik Allah, hanya haknya Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jika kita amati ayat ini, inna alaina lal huda. Sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk. Maka dapat kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala berarti telah menjelaskan, menerangkan segala sesuatu. Allah telah menerangkan apa yang wajib diketahui oleh manusia terkait dengan masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah, adab pergaulan, dan apa yang wajib mereka tinggalkan dalam masalah-masalah tersebut. Jadi apa yang dipahami dari ayat ini, inna alaina lal huda, ya berarti segala sesuatu yang menjadi petunjuk, bimbingan bagi umat manusia yang di dalamnya berupa perintah dan larangan. Perintah ada yang wajib, ada yang sunnah, larangan ada yang haram dan ada yang makruh. Berarti semuanya sudah disampaikan. Semuanya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada yang tersisa sedikit pun. Dan lagi-lagi ini menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita semua bimbingan yang sempurna, bimbingan yang lengkap. Dan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu sudah sempurna disampaikan kepada umat. Tidaklah beliau meninggal dunia, melainkan syariat itu sudah sempurna disampaikan. Maka Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu sampai berkata, saat Rasulullah SAW itu wafat, wa mata'ir yatiru bi janahaihi fis sama illa dzukira lana ilman. Sampai kata beliau, burung-burung yang mengepakkan kedua sayapnya di udara pun pasti sudah pernah diberitakan, sudah pernah diberikan ilmunya oleh beliau kepada kami. Jadi beliau menjelaskan ya bahwa ajaran Islam ini sudah sempurna. Ketika Nabi wafat, ya hal-hal yang terkecil sekalipun sudah dijelaskan ilmunya. Tidak ada satupun burung yang mengepakkan sayapnya di udara sana, melainkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah menjelaskan tentang ilmunya. Kemudian bukti yang lainnya, ada seorang musyrik pernah berkata kepada Salman Al-Farisi, di mana dia berkata, allamakum nabiyyukum hatta al-khira'ah. Nabi kalian telah mengajari kalian segala sesuatu sampai tata cara buang hajat. Maka dijawab oleh Salman, ajal, benar. Rasulullah SAW telah mengajari kami sampai masalah buang hajat. Kemudian dirincikan, ya, tidak boleh beristinja pakai tulang, tidak boleh beristinja pakai tangan kanan, ya. Kemudian tidak boleh beristinja kalau pakai batu istijmar, ya kurang dari 3 batu, dan rincian-rincian yang lain, ya terkait dengan masalah istinja, terkait dengan masalah buang hajat. Ya.
tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya. Ya, kemudian menjauh dari pandangan manusia, artinya menutup aurat di saat buang hajat, dan segala hal yang terkait dengan masalah itu. Kata Salman Al-Farisi, semuanya sudah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampai masalah buang hajat sekalipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkannya kepada umatnya. Maka jelaslah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridai Islam itu menjadi agamamu. Taib. Di ayat berikutnya, ibu yang dirahmati Allah, Allah berfirman, wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia. Sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia, yakni milik kamilah akhirat dan dunia itu. Kehidupan akhirat akan datang belakangan setelah selesainya kehidupan dunia. Namun yang jadi pertanyaan di sini, kenapa dunia di sini dibuat terakhir penyebutannya? Padahal dunia tentunya lebih dahulu daripada akhirat. Tapi kenapa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulukan penyebutan akhirat daripada dunia? Begitu. Maka untuk menjawab pertanyaan ini, bahwa kenapa di sini penyebutan akhirat lebih didahulukan daripada penyebutan dunia, ada dua faidah yang bisa kita dapatkan. Pertama, faidah yang bersifat maknawiyah. Kemudian yang kedua, faidah yang bersifat lafziyah. Pelajaran yang bersifat maknawi, dari ayat ini, kenapa penyebutan akhirat didahulukan, padahal akhirat itu setelah dunia. Nah, pelajaran yang sifatnya maknawi dari ayat ini, karena memang akhirat itu harus lebih diutamakan daripada kehidupan dunia. Akhirat itu memang harus lebih diutamakan daripada kehidupan dunia. Kita memang hidup di alam dunia, tapi tidak boleh mengutamakan dunia. Seorang mukmin akan mengutamakan kehidupan akhiratnya. Nah, itu pelajaran maknawiyah. Karena nanti di akhirat akan tampak kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesungguhnya. Di dalam ayat-ayat Al-Quran, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sering diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya tidak terlena dengan dunia. Allah berfirman, wabtaghi fima atakallah ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah dari apa-apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu untuk meraih kebahagiaan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita ya untuk mencari kebahagiaan akhirat dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita di dunia ini. Kalau kita dianugerahi umur yang panjang, maka gunakan umur panjang itu untuk mencari kebahagiaan akhirat. Kalau kita dikasih kesehatan, jadikan sehat itu supaya kita semakin kuat di dalam beribadah kepada Allah. Kalau kita diberikan harta, gunakan harta itu untuk menjadi wasilah bagi kita, sehingga selamat di kehidupan akhirat, mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah. Baru sisanya untuk dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan janganlah engkau melupakan jatahmu di dunia ini. Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini sering dibawakan oleh sebagian orang ya untuk menyatakan bahwa hidup itu harus seimbang antara akhirat dan agama. Ini sesungguhnya tidak tepat. Yang tepat itu dahulukan akhirat.
Utamakan kebahagiaan akhirat. Baru sisanya adalah untuk dunia. Ya kan? Di sini Allah mengedepankan wabtaghi fima ataqallah ad-daral akhirah. Baru setelahnya wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan nasibmu di dunia. Artinya akhirat dulu yang harus menjadi fokus kita. Dan pada praktek nyatanya kalau orang itu berprinsip hidup ini harus seimbang antara dunia dan akhirat, pada prakteknya ibu-ibu yang dirahmati Allah, demi Allah jauh dari kata seimbang. Yang ada adalah justru lebih berat kepada kehidupan dunia. Justru lebih dominan untuk kehidupan dunia daripada kehidupan akhiratnya. Kan begitu. Orang yang punya prinsip mengutamakan akhirat saja, itu bisa meleset. Bisa meleset. Artinya sehebat apapun dia mengejar kebahagiaan akhirat, ada saja melesetnya. Nah, kalaupun meleset, ya paling tidak ibu-ibu yang dirahmati Allah, melesetnya itu akhirnya jatuhnya jadi seimbang. Yang tadinya dia mati-matian mengejar kehidupan akhirat, fokus dengan prinsip itu, ya, dia maksimal dengan itu, ternyata ada saja kekurangan pada dirinya. Nah, karena dia sudah mentarget itu, akhirnya melesetnya dia itu tidak sampai meleset jauh. Ya. Bisa jadi 50-50 begitu ya. Tapi kalau orang dari awal sudah ngejar targetnya seimbang, waliyadzubillah. Ini kalau meleset kemana, Ibu? Kalau meleset pasti dia ke dunia. Artinya lebih dominan dunia. Maka prinsip yang tadi disebutkan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya prinsip yang tidak tepat. Justru yang tepat itu adalah dahulukan kehidupan akhirat, dahulukan ya segala sesuatu yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, baru sisanya dunia. Jangan dibalik. Mati-matian ngejar dunia, sisanya akhirat. Nah, ini keliru. Yang seimbang saja tidak pas, tidak tepat. Maka apalagi yang mati-matian ngejar dunia, baru sisanya untuk akhirat. Ya, mati-matian ngejar dunia sampai usia pensiun. Nanti untuk Allah, untuk Islam dan kaum muslimin, ya sisa umur. Dan banyak orang baru pensiun kemudian dipanggil sama Allah. Bahkan ada yang belum pensiun sudah pada dipanggil. Begitu ya. Jadi jangan ngasih sisa ya untuk Allah, untuk akhirat kita. Justru ya adalah yang terbanyak kita berikan untuk akhirat kita, sisanya dunia. Ya jangan lebih dominan kepada dunia, kemudian yang sisa-sisa untuk akhirat. Ya ibadah sisa kesehatan, ibadah sisa usia, infak sedekah sisa harta. Semua serba sisa. Ibu yang dirahmati Allah, ya jangan aneh kalau kemudian kita mendapatkan yang sedikit di akhirat, bahkan bisa jadi tidak dapat apa-apa. Karena kita selalu ngasih kepada Allah, memberikan untuk kehidupan akhirat hanya sisa-sisa saja. Taib. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah kan tegas, wa inna lana lal akhirata wal ula. Ini isyarat bahwa memang akhirat itu harus dikedepankan, harus diutamakan daripada kehidupan dunia. Ditambah lagi di ayat yang lainnya. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya ad-darul akhirah, negeri akhirat itu adalah benar-benar kehidupan yang sesungguhnya. Jadi kehidupan kita yang hakiki, kehidupan kita yang sesungguhnya bukan di alam dunia ini, tapi di negeri akhirat nanti. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagimu dari yang pertama. Akhirat itu lebih baik dari kehidupan dunia. Kehidupan yang sebelum akhirat. Allah menjelaskan seperti itu. Ditambah lagi ayat yang lain. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik. Ya, dan juga lebih kekal.
Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, semua ayat-ayat tadi menegaskan kepada kita semua bahwa kita memang ya harus lebih mengutamakan kehidupan akhirat ketimbang kehidupan dunia. Kalau kita pakai prinsip mengedepankan dunia, ya kemudian sisanya akhirat, maka bisa jadi kita celaka, ya. Dan pasti celaka. Kalau kita punya prinsip seimbang antara dunia dan juga akhirat, maka ibu-ibu dirahmati Allah, juga ini rawan celaka. Yang benar itu adalah kita harus maksimal di dalam mengutamakan kehidupan akhirat. Silahkan ya sisa-sisanya untuk kehidupan dunia. Nas'alullah al-afwa wal-afiyata wassalamah. Itu faidah yang bersifat maknawiyah. Kemudian yang kedua, kenapa akhirat di sini lebih didahulukan penyebutannya daripada kehidupan dunia? Yang kedua, tinjauan dari sisi faidah yang bersifat lafziyah. Faidah secara lafaz, kita akan dapatkan kenapa akhirat lebih didahulukan di sini. Karena dalam rangka untuk penyesuaian ujung kata di akhir ayat. Ayat-ayat sebelumnya kan ya ujungnya bisa kita lihat ya. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Sama semua kan ujungnya. Kemudian fa anzartukum naran taladzala yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla. Jadi banyak ujung ayat yang mirip dan ini menggambarkan kepada kita ya betapa gaya bahasa Al-Qur'an itu sangat indah. Ya, tidak ada yang bisa menandinginya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi di ayat sebelumnya disebutkan wa inna alaina lal huda, inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Jadi supaya ujung kata di akhir ayatnya sama. Itu faidah secara lafziyah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi itu pelajaran yang sangat penting dari ayat ini tentang faidah yang bersifat maknawiyah. Bahwa kita mesti mengutamakan kehidupan akhirat dibanding kehidupan dunia. Karena kehidupan akhirat itulah yang sesungguhnya kehidupan. Adapun di dunia kita mendapati begitu banyaknya para pemimpin, para raja, dan juga para amir yang memiliki wilayah kekuasaan yang Allah anugerahkan kepada mereka, namun ternyata di akhirat kelak tidak ada lagi kekuasaan ya dari mereka sedikit pun. Di akhirat nanti semua akan tampak kerajaan Allah Subhanahu wa taala, kemahagungan, kemahaperkasaan, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Maliki Yaumiddin, ya, sebagai penguasa hari pembalasan. Di dunia banyak para penguasa, banyak orang yang berpangkat, berjabatan, ya punya pengaruh, ya begitu populer, punya segalanya. Namun ibu-ibu yang dirahmati Allah, semua nanti di akhirat akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya. Jadi para raja yang ada di atas permukaan bumi ini, ketika di akhirat nanti statusnya tidak lagi jadi raja. Mereka semua sama di hadapan Allah menjadi ibadullah, hamba-hamba Allah. Illa atir rahman abdan. Ya, tidak ada seorang pun nanti melainkan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagai abdan, sebagai hamba. Ya. Jadi para raja ataupun rakyat jelata semuanya sama. Yang membedakan mereka nanti adalah kualitas takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka bisa saja para jamaah yang dirahmati Allah, orang itu ketika di dunia fakir, miskin, tidak punya apa-apa, nggak punya pengaruh, nggak punya harta, nggak punya pangkat, jabatan, kekuasaan, kedudukan, tidak populer, nggak dikenal sama orang. Tapi Masya Allah, dia dikenal di atas langit sana. Sehingga ketika di akhirat, dia menjadi raja-raja di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah begitu. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari itu?
Maka jawabannya adalah kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Nah, itulah sebabnya kata akhirat disebutkan lebih dahulu di sini. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya, apa beda antara ayat inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula? Dua ayat ini perbedaannya apa? Taib. Jika ada pertanyaan seperti itu, maka jawabannya kita jawab berkenaan dengan petunjuk Allah. Berkenaan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala telah mengharuskan dirinya untuk menjelaskannya, menyampaikannya secara gamblang kepada seluruh makhluk. Adapun mengenai kerajaan, maka mutlak hanya milik Allah semata. Ya. Kerajaan itu mutlak milik Allah semata di dunia juga di akhirat. Kerajaan dunia juga kerajaan akhirat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Taib. Para jamaah sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'anzartukum naran talazza." Maka kami memperingatkan kalian dengan api yang menyala-nyala. Ungkapan di dalam ayat ini, "Fa'anzartukum," kami memperingatkan kalian. Itu maknanya adalah aku memberikan takhwif, ya. Aku menakut-nakuti kalian dengan naran, yakni api neraka, di mana di akhirat kelak. Talazza itu maksudnya adalah yang menyala-nyala. Jadi al-indzar itu at-takhwif. Indzar itu artinya menakut-nakuti. Fa'andzartukum ay ukhawwifukum. Aku takut-takuti kalian dengan api neraka yang menyala-nyala. Dalam Al-Quran dan Sunnah, kalimat nar itu disebutkan dengan berbagai macam sifat yang beragam. Nar. Taib. Yang sesungguhnya adalah menjelaskan tentang ya api neraka dan dahsyatnya api neraka itu. Naron talazza. Ya. Juga kadang disifati dengan naron hamiyah. Ya. Semua menjelaskan, sifat-sifat tadi menjelaskan betapa mengerikannya api neraka itu. Naron zata lahab. Ya. Neraka, api neraka yang memiliki lahab. Ya. Yang menggelegar, ada bunyi gelegaknya, ya, saking dahsyatnya api itu. Di dunia saja, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sama-sama tahu ya bagaimana sifat api. Api itu sangat panas. Kemudian ketika kondisi tertentu, ya, api itu begitu mengerikan, begitu dari sisi warnanya, dari sisi lahapannya, ya, dari sisi suaranya, dia bisa menghanguskan apapun, ya. Itu api dunia. Ya, sedangkan ibu-ibu yang dirahmati Allah, api neraka itu berpuluh-puluh kali lipat lagi panasnya daripada api dunia. Nah, semua itu memberikan takhwif, ya, memberikan rasa takut ya kepada diri kita dari azab api neraka. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, ya, Allah dan Rasulnya seringkali mengingatkan kita tentang neraka supaya kita punya rasa takut. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kepada azab Allah ya berupa api neraka. Taib. Dan kita sering juga dimotivasi dengan surga. Maka ketika seseorang beramal saleh, ya, ketika seseorang beramal saleh, dia niatnya karena ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dan terbebas, terselamatkan dari api neraka,
ini sesungguhnya tidak merusak kualitas keikhlasannya. Karena orang ketika berniat dengan amal solehnya ingin mendapatkan kebahagiaan di surga, sesungguhnya itu niat karena Allah. Kenapa? Karena nikmat tertinggi di surga itu adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia, yang maha agung, maha besar. Begitu. Sehingga berarti juga kepada Allah tujuannya. Pun demikian ketika orang itu memiliki rasa takut di dalam dirinya terhadap azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya ini pun karena Allah. Karena di neraka manusia tidak bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajah Allah hanya bisa dilihat di surganya. Makanya dalam ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada khauf, juga ada roja. Ada rasa takut, juga ada rasa harap. Ya, di samping juga ada rasa cinta. Taib. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat berikutnya Allah katakan la yaslaha illal ashqa. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka. Nggak ada orang yang masuk ke dalam neraka kecuali mereka yang dikatakan al-ashqa. Orang yang paling celaka. Nah, ungkapan dalam ayat ini la yaslaha, tidak ada yang masuk ke dalamnya, maksudnya api itu tidak akan membakar. Api itu tidak akan membakar, tidak akan menyiksa, kecuali al-ashqa, orang yang paling sengsara. Artinya begitu dahsyatnya siksaan api neraka. Orang yang ditakdirkan akan sengsara, ya, orang yang ditakdirkan akan sengsara, itulah mereka yang diazab di dalam api neraka. Dan tentu ashqa atau syaqi itu lawan daripada bahagia, yakni sa'id. Dan Allah sebutkan di ayat yang lain, fa'ammal ladzina syaqu fa finnar. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya itu di dalam neraka. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah. Jadi ada syaqiyun, ada sa'idun. Orang-orang syaqi itulah orang-orang yang ada di dalam neraka, disiksa di dalamnya. Adapun orang-orang yang sa'id, orang-orang yang bahagia adalah mereka yang masuk ke dalam surga Allah. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah. Adapun orang-orang yang bahagia, maka tempatnya itu di dalam surga. Jadi maksud dari kata al-ashqa, yakni orang-orang yang ditakdirkan, orang-orang yang tidak ditakdirkan berbahagia. Ya. Orang-orang yang ditakdirkan tidak dapat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang seperti inilah yang akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan sifat orang-orang yang mendapatkan kesengsaraan tadi. Orang-orang yang mendapatkan api neraka, ya, dan dia disiksa, ya, sangat sengsara di dalamnya. Allah jelaskan sifat mereka itu. Allah katakan alladzi kadzdzaba wa tawalla. Mereka itu adalah orang yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari kebenaran tersebut. Kadzdzaba wa tawalla. Dua sifat ini Allah jelaskan di ayat ini. Mendustakan di sini maksudnya tidak mempercayai berita. Dan berpaling di sini maksudnya melarikan diri dari segala perintah dan juga larangan. Wal'iyadzubillah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini biasanya satu paket. Orang kalau mendustakan biasanya tawalla, ya, dia berpaling. Jadi orang sengsara ini mendustakan berita dan tidak mempercayainya. Jika dikatakan kepadanya, engkau akan dibangkitkan nanti, ada hisab nanti, ada yaumul ba'ats, maka dia akan berkata, mustahil aku dibangkitkan. Jika diberitakan kepadanya mengenai surga dan neraka, maka dia akan menjawab, aku tidak percaya akan adanya kedua tempat tersebut, yakni surga dan neraka. Jika dikatakan kepadanya, kelak kamu akan merasakan seperti ini, akan terjadi begini dan begitu, maka dia mengatakan tidak mungkin. Nah, itulah yang disebut dengan mendustakan. Jadi tidak mau beriman, tidak mau mempercayai apa yang diberitakan di dalam syariat tentang kehidupan setelah kematian.
Nah, ungkapan tawalla yakni berpaling dan tidak mau tunduk mematuhi segala perintah Allah Subhanahu wa taala ataupun mematuhi segala yang dibawa oleh para rasulnya. Dan inilah tipe orang-orang yang akan celaka. Wal iyadzu billah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka kewajiban kita adalah tunduk. Tunduk, sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita mentaati, ya, kita tunduk, kita imani kepada apapun yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, ya, apapun yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, ya. Jadi kuncinya simple, ya, kita dengar dan kita taati saja apa yang telah diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita semua. Makanya Nabi menyatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali mereka yang enggan. Qalu ya Rasulullah wa may ya'ba. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa orang yang enggan masuk surga itu? Qala man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku itulah yang masuk surga. Wa man asani, dan siapa yang durhaka kepadaku maka itulah yang akan masuk ke dalam neraka. Itulah orang yang enggan, ya, untuk masuk ke dalam surga. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan. Insyaallah sekitar satu pertemuan lagi kita akan menghabiskan pembahasan surat Al-Lail. Apa yang disampaikan semoga berfaedah. Semoga Allah menganugerahi kita semua ilmu nafi dan amal yang saleh. Semoga dengan mempelajari tafsir ayat-ayat Al-Quran ini dan kita berusaha mentafakuri dan mentadaburinya, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan iman ke dalam jiwa dan raga kita, juga menjadikan amal-amal kita semakin berkualitas. Amin ya Allah ya mujibad da'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.